Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 21 Juli 2022 dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan dapat saya bacakan di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-24. Beginilah bunyi firman Allah. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, di mana-mana kita menyaksikan bahwa pesta pernikahan atau syukuran pernikahan itu dapat dirayakan begitu luar biasa. Ada yang melakukannya di restoran-restoran, ada yang melakukannya di tempat kediaman dari keluarga, dan berbagai tempat lainnya yang dirasa berkenan untuk sebuah syukur pernikahan dapat diselenggarakan. Kita bersyukur bahwa ada komitmen dan janji setia dari seorang laki-laki dan perempuan yang mau berjuang untuk menata kehidupan rumah tangga baru bersama-sama dengan pasangan hidupnya. Dan setiap pasangan pasti memiliki perasaan sukacita, bukan saja oleh mereka, tapi juga oleh para orang tua. Apalagi para orang tua yang sudah mulai memasuki masa tua, menyaksikan bahwa anak-anak mereka bisa mendapatkan pasangan hidup dan sudah bisa memasuki pernikahan, sehingga mereka bisa hidup bersama sebagai suami dan istri. Tentu saja ada kerinduan lain dari para orang tua, bahwa mereka punya kesempatan untuk bisa menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak mereka, tapi juga punya kesempatan untuk menyaksikan kebahagiaan dari anak-anak mereka. Sehubungan dengan kerinduan yang demikian, saya mengajak kita untuk belajar kebenaran firman Allah di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Pada hari ini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Bagian ini mau mengingatkan kepada semua pasangan hidup, baik kepada laki-laki maupun perempuan yang sudah ada di dalam sebuah pernikahan Kristen. Saudara-saudara mesti menyadari dengan sungguh serta menyatakan syukur kepada Tuhan, sebab saudara-saudara yang sudah memasuki kehidupan rumah tangga adalah setiap pribadi yang masuk dalam rancangan Tuhan, yakni Tuhan izinkan untuk saudara-saudara bisa dapat hidup bersama dengan pasangan hidupmu. Bagian kitab suci ini mau memberi penegasan bahwa setiap pasangan hidup mesti sadar bahwa dia ada di dalam rencana Allah yang besar. Bahwa baik laki-laki dan perempuan yang sekarang sudah hidup bersama sebagai suami istri, baik yang baru mulai ataupun yang sudah lama menjalaninya, mesti menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk menggenapi satu bagian firman-Nya, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-24 tadi. Dengan demikian setiap pasangan hidup mesti menyadari dengan sungguh bahwa dia bisa hidup dengan kekasih hatinya, hidup bersama sebagai pasangan hidup, sebagai satu keluarga, satu rumah tangga baru. Dia mesti bersyukur bahwa dirinya adalah pribadi yang Tuhan izinkan untuk mengalami bagian firman Allah yang sudah Allah firmankan berabad-abad lamanya bagi kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Itu berarti dalam kesadaran yang demikian, setiap pasangan mesti sadar bahwa dia telah diizinkan oleh Tuhan, diperkenankan oleh Tuhan untuk bisa dapat memasuki kehidupan rumah tangga. Dan pasangannya adalah pribadi-pribadi yang Tuhan perkenankan untuk mereka bisa disatukan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ingat, ini berarti bahwa saudara-saudara yang sudah memasuki kehidupan rumah tangga adalah kelompok orang-orang yang Tuhan izinkan untuk mengalami kebenaran firman Allah ini. Dan karenanya tidak bisa tidak, mesti taat pada perintah Tuhan, pada ketetapan Tuhan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ingatlah pengajaran Yesus dalam Injil Matius pasal 19 ayatnya yang ke-6. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mengapa tidak boleh diceraikan oleh manusia? Sebab kita mesti sadar bahwa baik kita sebagai laki-laki dan maupun perempuan yang sekarang menyatu dalam hidup bersama sebagai suami istri adalah orang-orang yang
Tuhan izinkan untuk mengalami kebenaran firman Allah dalam kitab Kejadian pasal 2 ini di dalam hidup kita. Karena itu mesti bersyukur untuk rencana agung Allah yang besar yang telah menjadi nyata di dalam diri kita sebagai laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan dalam hidup bersama sebagai suami istri. Dan ingatlah, karena kita dipersatukan oleh Allah, ada dalam rancangan Allah, ada dalam perkenanan Allah, maka dalam kehidupan bersama kita mesti memelihara kekudusan hidup sebagai suami istri. Perhatikan itu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4. Kita bisa memperhatikan itu di dalam kehidupan kita. Beginilah bunyi firman Allah. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ingatlah, karena kita ada dalam perkenanan Tuhan, dan Tuhan izinkan kita untuk memasuki babak pernikahan untuk sebuah kehidupan bersama sebagai suami istri. Maka sebagai orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan memasuki babak ini, kita haruslah memelihara kekudusan hidup kita sebagai suami istri. Hal ini menjadi penting, sebab dalam kenyataan hari ini banyak di antara kita yang tidak lagi sungguh-sungguh memelihara kekudusan hidup. Kita mencemarkan kehidupan kita, dan dalam keadaan yang demikian kita sedang tidak menghormati Tuhan yang telah memperkenankan kita mengalami kebenaran firman-Nya, memasuki babak kehidupan bersama sebagai suami istri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kepada semua kita sebagai para suami, ingatlah, kita adalah orang-orang yang Tuhan izinkan, sebagaimana dalam firman-Nya dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24 tadi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan kepada kita sebagai kaum perempuan, kita harus sadar benar bahwa pasangan kita adalah pribadi yang Tuhan perkenankan memasuki hidup kita dan menyatu dengan kita untuk kegenapan kebenaran firman-Nya. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, peliharalah kekudusan hidup kita dan nyatakan rasa hormat kita yang dalam kepada Tuhan sebagai pribadi yang memperkenankan persekutuan hidup bersama kita sebagai suami istri itu bisa terpenuhi di dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ingatlah, jagalah kekudusan hidup kita dan hormatilah Tuhan sebagai pribadi yang telah memperkenankan kita memasuki kehidupan bersama sebagai suami istri. Dia sungguh mengasihi kita karena Dia mau supaya
kita mewujudkan hubungan Kristus dengan jemaat itu secara nyata melalui persekutuan hidup kita sebagai suami istri di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita bisa memperhatikan itu di dalam surat Efesus pasalnya yang kelima ayat yang ke-32, bahwa sebuah pernikahan itu dimaksudkan supaya hubungan Kristus dan jemaat itu menjadi nyata, nampak jelas di antara relasi seorang suami dan istri di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ingatlah, saudara dan saya yang sudah berumah tangga adalah pribadi-pribadi yang sudah Tuhan izinkan memasuki wilayahnya, mengalami perkenanannya melalui sebuah proses kehidupan bersama yang Dia berkati dan kuduskan dalam hidup ini. Kiranya kita menjaga kekudusan hidup rumah tangga kita. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memberkati kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk setiap rumah tangga Kristen. Tuhan Yesus berkati setiap rumah tangga. Roh Kudus terus mengingatkan bahwa sesungguhnya mereka bisa ada dalam kehidupan bersama sebagai suami istri, sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan mengalami kebenaran firman Allah di dalam hidup mereka. Dan karenanya setiap pribadi akan menjaga kekudusan hidup sebagai suami istri. Terima kasih Tuhan. Malam ini hamba terus ingat dan berdoa kepada orang-orang sakit, baik itu di rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan, tindihlah umat-Mu, dan kalau Tuhan berkenan, beri bagi mereka pemulihan ya Bapa. Demikian juga berbagai kesusahan lainnya yang dialami oleh umat-Mu ya Bapa. Biarlah dalam belas kasih-Mu dan dalam pembelaan-Mu, umat-Mu boleh ditolong dan diselamatkan. Juga hamba berdoa kepada umat-Mu sekalian, Tuhan, biarlah Tuhan tumbuhkan iman percaya yang kuat kepada umat Tuhan, sehingga di dalam segala situasi dan keadaan umat-Mu tetap sungguh-sungguh berserah penuh dalam pemeliharaan. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.